to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. Kevin Dix menjadi pemain keturunan terbaru yang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Belum lama ini proses naturalisasi Kevin Dix telah disetujui oleh DPR RI. Dalam waktu dekat, Kevin Dix pun akan menjalani proses sumpah di Copenhagen, Denmark sebagai tanda perpindahan kewarganegaraan dari Belanda menuju Indonesia. Setelah menyelesaikan proses naturalisasi Kevin Dix, PSSI pun disebut akan fokus mencari sosok striker keturunan yang tajam yang bisa menjadi bagian dari timnas. Seperti yang diungkapkan sang sekjen Yunus Nusi. Ya, kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses. Terkait nama pemain berposisi striker yang masuk dalam proses naturalisasi ini, Yunus mengaku belum bisa mengumumkannya. Hal ini karena PSSI pun masih memiliki beberapa hambatan untuk mencari-cari pemain berposisi striker tersebut. Kami mungkin belum bisa mengumumkannya karena memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker. Namun yang pasti, kami pastikan akan mencari striker untuk timnas di masa depan. Party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. I'll be a superstar. Bek Jepang Hiroki Sekine mengaku khawatir soal pengumuman daftar pemain menjelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sekine adalah bek kiri yang bermain untuk Kashiwa Reysol. Ia merupakan pemain timnas U23 Jepang. Selama mengikuti latihan dengan timnas senior Jepang, ia mendapatkan nasihat dari pelatih Hajime Moriyasu. Sejak kembali dari tim nasional, saya selalu sadar untuk tidak kalah dari lawan di depan saya. Saya benar-benar merasa standar saya telah meningkat, ungkap Sekine. Timnas Jepang rencananya akan mengumumkan pemain untuk melawan timnas Indonesia dan Cina pada Kamis 7 November. Sekine mengaku khawatir dengan pengumuman tersebut. Ia sadar bahwa standar untuk masuk ke timnas senior Jepang semakin meningkat. Saya sedikit khawatir. Saya pikir standar semakin tinggi, seperti tidak kalah dalam pertandingan 1 lawan 1. Bahkan jika saya tidak berhasil, saya ingin terus berkembang. Saya tidak ingin terlalu bersemangat atau kesal karenanya. Namun, saya berharap bisa menghadapi Indonesia dan Cina di laga ini. Party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Supporter FC20 ramai-ramai meminta Miss Hilgert menolak panggilan timnas Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jelang laga kontra Jepang dan Arab Saudi, tim Merah Putih mendapat kabar buruk setelah Miss Hilgert cedera saat membela FC20 pada laga Eredivisie melawan Willem Sabtu 2 November. Pada laga tersebut, Hilgert hanya tampil sepanjang babak pertama atau 45 menit. Media setempat menyebutkan bahwa pemain berdarah Manado itu mengalami cedera hamstring. Menyusul kabar cedera Miss Hilgert, para supporter FC20 ramai-ramai meminta pemain 23 tahun itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia. Jika dia masih memiliki keluhan, maka lewatilah jeda internasional itu. Eredivisie harus didahulukan. Sepenuhnya sepakat jika dia melewatkan laga melawan Nice dan mungkin Ajax juga, klub harusnya tidak membiarkannya pergi ke Indonesia. Tulis akun yang lain. Sepakat, kata akun Proud of 20.
terhadap pernyataan bahwa Hilgert tidak perlu membela timnas Indonesia di bulan ini. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap Miss Hilgert bisa segera pulih dari cedera. Dia berharap Hilgert dapat membela timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi.